program apa nih Pak? Kalau boleh Bapak bagi atau sharing ke publik. Jadi kalau program khusus ya, program khusus dari BRI sih sebenarnya nggak ada. Jadi kita menyalurkan aja ya, menyalurkan kur ini kan, mulai dari kur mikro, kemudian ada kur kecil. Kalau kur mikro itu kita salurkan melalui BRI unit kami, ya. Itu maksimal plafonnya adalah 100 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said. Hari ini kita kembali bareng dengan orang-orang yang luar biasa. Kenapa saya bilang orang luar biasa ya? Kalau kemarin perangkat-perangkatnya, hari ini bos-bosnya. Saya bilang bos-bosnya kenapa? Karena di sini hadir langsung pimpinan cabang BRI, Pak. PPU Pasir dan PPU. Oh, Pasir dan PPU. Iya. Pak, Pasir dulu Pak ya, baru PPU ya. Pasir dulu baru. Karena cabangnya di Pasir Pak ya, di Pasir. Dan hadir pula bos saya, bos saya. Ini bos saya. Ini bos saya, Pak Kepala Disperindak, bos yang ngurusin UMKM di Penajam Pasir Utara yang insya Allah akan jadi ibu kota negara. Ya sudah sih, tinggal bagaimana kita siap atau tidak siap. Dan yang di sebelah kiri saya, orang tua sekaligus guru, Pak Kakan. Ya, ini adalah orang-orang. Salam. Makasih banyak Pak sudah mau duduk bareng kembali untuk kemudian ngobrolin sesuatu hal yang sangat penting buat masyarakat, karena informasi terbaru akan ada bantuan nih. Nah, ini menarik kemudian untuk kita bahas di meja ini, karena sebagai leading sektor penyaluran UMKM, terus kemudian isu apa aja yang kemudian hari ini coba untuk ditekan oleh teman-teman instansi, terkhususnya di pelaku-pelaku UMKM, teman-teman yang fokus di UMKM, perhatian apa. Nah, ini ke Pak Kadis dulu deh. Saya tanya langsung ke Pak Kadis karena beliau ini kan sibuk banget ini, jadi agak susah, makanya kesempatan ini harus saya maksimalkan semaksimal mungkin. Pak Kuncoro, Pak, saya dengar informasi terbaru ada bantuan yang bakal diluncurkan. Bantuan apa sih yang mau diluncurkan Pak buat masyarakat kita? Ya. Makasih Mas Said. Ya. Ini untuk pertama kali saya hadir di Sampul Said, karena memang sudah sering Mas Said mengundang, cuman karena kami sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena kita pada hari ini bisa duduk satu meja dengan tokoh muda yang luar biasa yang saya sering melihat di YouTube-nya saja. Hari ini saya bisa langsung ketemu. Kami sampaikan terkait dengan bantuan BIPUM namanya, bantuan inflasi pelaku usaha mikro. Ini berangkat dari PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 134 tahun 2022, di mana pemerintah daerah harus menyisihkan 2% dari sisa salur sampai bulan Desember. Kemudian kami di Dinas KUKM kebagian 3,224 miliar untuk dibagikan kepada pelaku usaha. Kami sudah progres sudah hari ini. Kami sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank BRI selaku perbankan yang menyalurkan bantuan itu, karena memang tahun kemarin 2021-2020 BRI juga sudah menyalurkan bantuan lewat Kementerian Koperasi. Jadi jumlahnya untuk Kabupaten PPU Kota tahun ini yang dari APBD 2 itu ada 5.400 pelaku usaha. Sama yang bakal disalurkan besok ini Pak? Ya, 5.400 pelaku usaha seluruh Kabupaten Penajam. Kami sudah melakukan verifikasi dan sudah kami ambil sampling di lapangan. Alhamdulillah tidak ada kendala dan memang ada usahanya. Nilainya
Rp600.000 per 600 pelaku usaha. per pelaku usaha. Ya. Jadi kalau ada yang potong-potong nih, sampaikan Pak ya. Ya. Nah, nanti biar Bapak polisi nanti yang punya tanggung jawab untuk bahas itu. Kalau potong-potong tidak mungkin, Pak. Oh, mungkin. Karena langsung masuk di rekening, Pak ya. Pelaku usaha langsung terima non tunai Non tunai. di Bank BRI. Langsung di Ya, tapi kami juga sudah membuat surat secara resmi ke kelurahan untuk tidak bermain mata terkait dengan bantuan ini, karena ini hanya pelaku usaha. Tidak ada namanya minta janji-janji atau pelaku usahanya memberi janji-janji, karena ini murni permintaan perintah Pak Presiden kepada Ibu Menteri Keuangan terkait dengan pasca naiknya BBM bersubsidi, maka itu namanya inflasi. Menekan permasalahan inflasi nanti Pak ya. Menekan inflasi di daerah. Alhamdulillah, Insya Allah Kabupaten Penajam ini yang pertama se-Kalimantan Timur. Se-Kalimantan Timur, keren. Besok kita akan salurkan penyerahan secara simbolis 10 orang yang dilakukan oleh Pak Bupati. Langsung oleh Pak Bupati ya. Di BRI unit Penajam. Besok Pak Tusa juga pasti hadir, karena memang ini rangkaian kerja besar kami. Kemudian perlu kami informasikan pula bahwa Penajam Pasir Utara juga mendapatkan kuota lagi dari provinsi, Mas. Dapat juga. Apa itu, Pak? Sama. Jadi bantuannya sama, nilainya 600 sebanyak 5.000. Dapat lagi dari. Dapat lagi. Nah, kami ini bisa dapat double atau bagaimana, Pak? Enggak. Jadi dengan orang yang berbeda. Dengan orang pelaku berbeda. UMKM kita itu ada berapa, Pak, jumlahnya? Tahun kemarin yang terdata di bantuan BPUM lewat Kementerian Koperasi ada sekitar 22.000. 22.000. Nah, namun kami saat ini kan lagi mendata SIDT namanya, Sistem Informasi Data Tunggal. Itu sudah terdata 10.000. Itu sampai di bulan 31 Desember 2022. Kami melalui enumerator, kemudian mendata ke lapangan. Itu semua pengusaha, Mas, dari UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi sudah terdata kurang lebih 10.000, dan ini sudah betul data valid. Kalau provinsi kapan, Pak? Kalau provinsi kami masih menunggu juklaknya. Namun kami sudah mempersiapkan pelaku usahanya, insya Allah tidak akan tumpang tindih, karena kami bersurat ke kelurahan sudah dan desa untuk mengusulkan pelaku usaha yang bukan penerima di BIPUM, artinya bukan penerima di bantuan inflasi pelaku usaha mikro di tahun 2022. Itu data per KTP hitungannya, Pak, atau per KK, Pak? Per KTP. Kalau katakanlah misalkan yang dari kami kemarin provinsi, misalkan satu KK itu ada 2 usaha, provinsi mempersilahkan. Oh, ketika satu kakak itu misalkan anaknya jualan gorengan, ibunya jual sayur, silahkan sepanjang itu ada SKU-nya. Kalau kami yang bantuan BIPUM yang dari kabupaten itu kami mensyaratkan salah satunya nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha. Ya, kalau provinsi kemarin juknisnya hanya di surat keterangan usaha. Pelaku usaha itu masih banyak, Pak, ya, sebetulnya yang tidak terdaftar apa tadi bilang Bapak? Tidak terdaftar di BPUM? Yang terdata di BPUM tahun 2020-2021 ada sekitar 22.000. 22.000. Ya, artinya masih ada separuh yang belum terdata. Ini kami menyisir terus, Mas. Masih menyisir. Ya, kami menyisir karena kasihan kalau tidak dapat. Misalkan Mas Said punya tetangga, ya silahkan datang ke kantor untuk bisa kami data. Persyaratannya apa, Pak? Kalau untuk dari provinsi cukup 1 KTP, kedua KK. Kenapa harus KK? Karena penyaluran BPD minta nama ibu kandung. Kemudian beda bank ini ceritanya nanti, Pak, ya. Di Bank BRI juga begitu, karena mereka juga langsung lebih mudah karena waktu kan mepet. Kemudian SPTJMT, surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak, sama SKU itu aja. Itu diberikan 1 kali aja, Pak. 1 kali. Insya sebesar Allah 600.000. Kayaknya kalau bantuan dari provinsi itu insya Allah mungkin disalurkan awal Desember atau akhir November. Akhir November, Pak, nih sebagai penyalur ini. Pak, kasih ke kalau Pak Kunjur kan sudah
minta nama lengkapnya Pak. Perkenalkan nama lengkap dan tugasnya di siap. mana Pak? Ya, oke. Makasih Mas Ya. Said ya. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih warga PPU. Siang malam yang nonton ini ya siang ya, siang, malam ya. ya. Sekarang siang. Kebetulan hari ini saat ini lagi siang-siangnya. Iya. Saya grogi nih. Saya di warga ibu kota baru. Gitu. Orang-orang ibu kota nih. Ya, jadi perkenalkan nama saya Yuswandita Tusa Febrianto. Jadi saat ini sebagai branch office head BRI Tanah Grogot gitu ya. Jadi jangan salah dulu gitu. Iya. Pak kok Tanah Grogot gitu Iya, kan? betul. Iya, kok diundangnya ke PPU gitu. Iya, betul. Jadi kebetulan gitu ya, saya mungkin dipanggil Tusa aja ya. Diberikan mandat ya oleh BRI untuk memimpin BRI Tanah Grogot itu. Jadi Tanah Grogot ini ada 2 supervisi kami di sini di Kabupaten Pasir dan PPU. Saya sebutnya Pasir dulu ya karena Iya. saudara tertua Iya. ya Pasir. Kan kita juga lahir dari situ Pak. Induknya gitu ya Pak ya. Jadi kami kebetulan 2 kabupaten Pasir dan PPU. Jadi mungkin gambaran singkat ya. Aha. Jadi di Kabupaten Pasir sendiri kami mensupervisi itu ada 10 BRI unit ya, satu kantor cabang itu di tempat saya. Terus kemudian di 10 itu mulai dari Kerang gitu ya, yang paling ujung ya. Terus kemudian ada BRI Komam ya itu. Terus kemudian di PPU itu kita ada 5 Pak. Di Babulu, kemudian Waru Iya. di Petung itu Iya. ada KCP Pak, KCP Iya. kami, kemudian Penajam, terus Sepaku, Sotek. Jadi kita ada 6 uker di situ. Nah, ini alhamdulillah juga ini terima kasih Pak Kuncoro. Ini saya kenal Pak Kuncoro ini sejak BPUM yang pertama ya Pak ya. 2020. Jadi, Udah lama kenal Pak berarti ya? Ya, jadi tugas saya di 2020 ya. Jadi karena BRI kemarin menyalurkan BPUM dari pusat ya, tadi disebut Pak Kuncoro dari Kementerian Koperasi itu ya. Kami mendapatkan porsi yang cukup banyak ya untuk itu. Jadi alhamdulillah keberhasilan BRI dalam menyalurkan BPUM yang di era Covid kemarin Pak, yaitu direspon positif oleh teman-teman ya di Dinas Perindakop di PPU. Kemudian di Pasir juga di 2021 kami juga menyalurkan BPUM itu kurang lebih 22.000 penerima di situ. Nah, kemudian di PPU di 2021 ya Pak kita mulai ya di situ. Dan alhamdulillah lancar gitu ya Pak ya. Waktu itu ketika Pak AGM ya masih waktu itu yang membuka ya Pak ya di situ. Jadi dari historical itu ya kita menyalurkan dengan baik, lancar gitu ya. Kita akhirnya bersinergi lagi ya dengan Disperindakop yang kebetulan kalau kita semua paham ya kalau misalnya kita berbicara UMKM gitu ya pasti BRI hadir di situ. Betul. Karena BRI banknya UMKM. Bang rakyat Ya, Pak. Bang rakyat. Ya, gitu. Bang rakyat. Jadi alhamdulillah terima kasih kepada pemerintah daerah di Penajam Pasir Utara ya, diwakili Pak Kuncoro dalam hal ini sudah memberikan kepercayaan lagi Pak untuk kami BRI menyalurkan BPUM. Nah nanti mungkin ada proyek-proyek yang lain ya terkait dengan UMKM ya insya Allah kita siap. Pak, gitu. nih menarik nih Pak. Kan Pak nyalurkan nih dengan biasa ada kendala nggak sih Pak di proses lapangan, artinya proses kegiatan teman-teman pada waktu melakukan penyaluran atau misalnya nyendet gitu Pak Ya, atau gimana? Kalau kendala ya kendala teknis tuh pasti ada. Ya. Cuman kalau bisa saya tarik benang merah, sebenarnya kendala-kendala itu sebenarnya masalahnya dari koordinasi. Ya, jadi koordinasi itu penting ya. Masalahnya aja di situ aja. Di koordinasi. Kalau untuk koordinasi misalnya ini contoh gitu ya, koordinasi terkait dengan data. Oh, ini data nih. Jadi data itu kadang kami gini, jadi kami ini penyalur gitu ya. Cuman masyarakat itu melihatnya bahwa kalau ada loh Pak, saya pelaku UMKM gitu, saya kok nggak dapet gitu. Nah, protesnya itu di kami Pak, di BRI. Ya itu. Ya, jadi itu kalau koordinasi kita nggak bagus ya dengan Perindakop itu pasti akan jadi masalah itu di lapangan gitu. Tapi selama ini
Perindakop dengan kami koordinasinya bagus Pak. Jadi itu bisa diselesaikan. Dan itu di lapangan sering Pak terjadi Iya, Pak, ya? sering sekali. Saya kok nggak dapat terus Iya. loh di tetangga saya cuman nggak dia punya motor Iya. kok saya usah bantuan-bantuan yang itu begitu. sebenarnya dikoordinasi. Dikoordinasi. Jadi alhamdulillah ya kalau kita bisa memperbaiki koordinasi kita dengan baik, insya Allah kendala itu pasti ada. Kita nggak bisa, itu sudah menjadi risiko ya. Risiko. Tapi kita bisa cover itu. Saat ini teman-teman di lapangan juga disampaikan Pak ya bahwa memang Pasti. bagaimana memberikan pelayanan khususnya di menurunkan bantuan ya. Iya. Karena pasti hal-hal yang begitu bakal Pasti, ditemukan. Pasti hal-hal seperti itu pasti ditemukan. Nah ini saya ke Pak Kakan yang Saya iya. nambahkan Ada yang mau ditambahin Pak? Boleh. kenapa saya selaku Kadis Perindakop itu dengan BRI, Ya. karena memang pengalaman kemarin Mhm. BRI ini sangat konsisten. Konsistennya di mana Pak? Artinya begini, misalkan ada yang sakit, Hmm. teman-teman BRI itu sampai berkunjung ke rumahnya warga pelaku usaha mendapat bantuan. Hmm. Jadi jemput bola. Ya. Jadi kami inilah yang nilai positifnya. Kemudian Bang lain enggak gitu Pak ya? ya saya tidak tahu karena saya dengan BRI ini. Jadi Celetukan gini nih Pak. ya, jadi sampai dijemput bola oleh Aha. teman-teman dari pegawainya BRI ke pelaku usaha yang memang betul-betul sakit dalam kondisi yang tidak Memungkinkan untuk datang ya. ngantri. Kemudian Jadi langsung diantar Pak. ya, Iya. yang tua, Keren, yang tua keren. juga begitu. Ya ini misalkan yang usia-usia yang jualan umur 65 70 kan kasihan kalau Itu sampai berdesak-desakan ngantri. di situ. Karena itu kami sepakat dengan Pak Tusa selaku Pinca, Pak, kalau kita nemukan kejadian seperti ini, mohon Pak stafnya untuk jemput bola ke sana. Ya, sampai Ada tambahan nggak sih Pak kalau seandainya bantuin gitu Pak? Atau ya nothing tulus? Tambahan ini dalam bentuk apa? Iya kan mesti pakai bensin tuh Pak, Oh. teman-teman turun ke lapangan terus kemudian ngantar barang. Iya kan ini bagian Iya. dari atau bagian dari servis dari Ya, BRI gitu Pak. Karena kan slogan kami Mas, itu kan BRI melayani dengan setulus hati. Asik. Promosi ini. Ya, seperti itu. Ya. Menarik Iya, Bang. iya. Nah ini saya coba untuk ke Pangakan karena problem yang hari ini dihadapkan butuh keamanan Pak, butuh posisi kepastian. Hari ini teman-teman di Polri sendiri ambil bagian apa Pak untuk kemudian menjaga betul-betul bantuan ini tersalurkan? Baik, terima kasih Mas Said atas kesempatannya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, barangkali Iya. ada yang belum kenal ya kan? Iya. Nama saya Ngakan Gede Puja, Maaf, ya kan. Terus di Polres ini saya sebagai Kasat Binmas, ya sebagai Kasat Binmas kurang lebih sudah 1 tahun setengah. 1,5 tahun Pak. Ya, kurang lebih 1 tahun setengah. Ya, terkait dengan apa pertanyaan tadi yang Mas Said sampaikan, ya kan, keterlibatan polisi dalam hal penyaluran ini Aha. adalah di ranah keamanannya. Betul. Ya. Untuk kami di Binmas sendiri untuk diketahui bahwa kami punya 54 orang Babin Kamtimas ya, atau 54 personil Babin Kamtimas yang tersebar di Kelurahan dan desa. kecamatan ya, posisinya mereka dalam pelaksanaan tugas di kelurahan dan desa. Nah, itulah nanti yang akan melakukan pendampingan ketika proses penyaluran yang dilakukan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia. Ya, seperti apa yang disampaikan tadi oleh pimpinan cabang ya kan, Pak pimpinan cabang, Pak Tusa Pak ya. Nah, selalu ada permasalahan. Nah, kadang-kadang permasalahan itu mungkin sebelum mengadunya, masyarakat ini yang bermasalah sebelum mengadunya ke BRI atau mungkin ke dinas sosial, pasti mereka dekat ke babinnya dulu. Iya, Ya kan? Di betul. desa itu ada babinsa, ada babin kamtimas kan gitu ya. Nah, mereka pasti curhatnya ke para babin ini. Pak, kenapa begini Pak? Kenapa begini? Nah, gitu kan. Ya. Jika kadang-kadang kan begini, masyarakat ini kan temperamennya beda-beda. Iya betul. Ada yang mudah diberikan pemahaman, ada yang sulit, ya kan. Nah, yang sulit ini yang bermasalah ya kan gitu ya kan. Yang termasuk mengganggu keamanan lah dalam kelancaran pendistribusian Memprovokasi. dana tersebut, ya. Nah, kadang-kadang bisa begitu Mas. Ya kan mungkin. Jangan sampai kan rumahnya Pak Kadis sampai didatangin orang gitu gara-gara BLT. Ya. Bantuan Pak ya. Bukan ini bantuan menekan inflasi kan Pak? Iya.
Nah itu kan dinamika namanya kan, macam-macam karakter itu yang dihadapi oleh Babin Kamtimas ya, bersama-sama dengan Babinsa juga kan. Di kelurahan atau desa itu juga ada lurah, ada desa, ada kepala desa yang selalu mengedukasi warganya supaya selalu menciptakan situasi yang kondusif. Hal-hal yang barangkali belum jelas ditanyakan dengan baik-baik, paling begitu saja ya kan. Pak, kalau seandainya penyaluran dan di lapangan, kita kan nggak tahu nih Pak ya, di lapangan itu bakal ada penyelewengan atau tidak kan, apa yang bakal dilakukan oleh teman-teman kepolisian Tadi Pak? kan sudah disampaikan kemungkinan kecil terjadi penyelewengan itu kan karena disalurkan langsung lewat bank. Langsung melalui bank. Tapi kan biasanya ada oknum-oknum kalau ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seolah-olah namanya dia keluar karena bantuannya dia. Nah ini banyak Pak. Langkah apa nih? Saya ke Pak Kuncoro dulu deh sebelum Pak Ngakan. Kalau bicara Pak Ngakan sebetulnya bilangnya kalau ada yang berani gitu ya sikat aja Pak ya. Walau dididik dulu lah, dibina dulu lah. Diingatkan dulu. Gimana Pak? Memang kami tidak memungkiri persoalan itu. Tapi kami sudah bersurat ke desa kelurahan untuk tidak memberi janji. Kemudian untuk tidak menerima apabila ucapan terima kasih itu ada nilainya. Kemudian terkait dengan penyaluran BIPUM ini, tim ini ada tim verifikasi Pak. Ada dari Kejaksaan, ada dari Polres, ada dari Dandim. Kami bersurat resmi ke Polres, bersurat resmi ke Pak Kajari, bersurat resmi ke Pak Dandim, dan nama-namanya sudah ada. Seperti di sini kalau tidak salah Pak Andi Patah. Kemudian di Kejaksaan Pak Imam Cahyono. Kalau seandainya ada komplain dari masyarakat, kalau ternyata itu dia nggak punya usaha, apa langkah yang bakal Bapak lakukan? Kami kemarin sudah melakukan ke verifikasi di lapangan terkait dengan ambil sampling. Sampling yang kami ambil itu ada memang berapa yang usahanya itu sudah mati. Katakanlah tidak jualan lagi. Langsung kami cancel Mas. Langsung di cancel. Kami cancel, minta desa kelurahan untuk mengusulkan kembali. Alhamdulillah itu bisa kami lakukan. Kemudian mungkin ada teman-teman pelaku usaha yang belum sempat atau terlewatkan, silahkan datang ke KUKM karena kami masih ada kuota 5.000. Masih ada kuota 5.000. Nah ini menarik nih. Jadi yang untuk provinsi Pak ya? Dari provinsi. Saya yakin dan percaya bahwa kita ini semua ingin semua baik. Iya betul. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Betul. Sampai bayangkan 5.400 dengan waktu yang hanya 1 bulan. Iya betul. Nah, oleh sebab itu kami kemarin tim turun ke lapangan, kami ngambil sampling. Alhamdulillah memang tidak ada persoalannya. Karena memang usulan itu dari bawah, dari RT, desa dan kelurahan. Dan pelaku usaha itu tanda tangan Mas, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Kalau dia bukan pelaku usaha maka dia harus kembalikan. Ini menarik ini. Kita ngomongin mungkin boleh ya. Mungkin boleh saya bertanya. Siap, boleh. Kadang-kadang ini ditanyakan oleh para babin kami. Betul Pak. Nih. Kriterianya Pak untuk pelaku usaha ini sampai level seperti apa? Ya kan? Kan orang jual toko besar gitu kan termasuk pelaku usaha. Dengan orang hanya jual cendol ya kan? Atau mungkin jual gorengan. Nah, seperti yang toko besar ini apa juga punya hak untuk mendapatkan itu Pak? Jadi kalau bantuan inflasi nih Pak semua karena UMKM kan artinya Pak usaha mikro kecil menengah. Sekarang ada lagi yang di bawah 500 juta ya kalau saya 1 M Pak. Di bawah 1 M ya. Ultra mikro itu yang ultra mikro itu yang pakai sepeda semacam itu ultra mikro. Tapi bantuan inflasi ini tidak melihat dia itu siapa, tetapi dia yang terdampak kenaikan pasca BBM. Pasca dari jadi semua yang terdampak terkhususnya pelaku-pelaku usaha. Pak, nih bicara tentang UMKM karena menarik nih karena hari ini ya dibilang tadi bahwa BRI itu merupakan bank UMKM. Ya, saya bilang bank UMKM kenapa? Saya dengar juga kuota paling besar di iya Pak ya. Nah, program apa nih Pak? Kalau boleh Bapak bagi atau sharing ke publik. Jadi kalau program khusus program khusus dari BRI sih sebenarnya nggak ada. Jadi kita menyalurkan aja menyalurkan kur ini kan, mulai dari kur mikro, kemudian ada kur kecil.
Kalau kur mikro itu kita salurkan melalui BRI unit kami, ya. Itu maksimal plafonnya adalah 100 juta. Ya. Kalau kur kecil itu disalurkan di KCP dan di cabang, maksimal plafonnya adalah 500 juta. Nah, kriterianya seperti apa, Pak? Gitu ya. Ya, yang jelas pasti yang punya usaha, legalitasnya ada, gitu ya. Kemudian kalau untuk kur kecil ya, kur kecil ini dia legalitas usaha, kemudian kartu identitas seperti itu. Kartu identitas. Ya seperti pinjam ini kreditnya biasa. Gitu. Ya, metodenya kurang lebih begitu, Pak. Cuman dari segi bunganya itu kalau kur kan pasti jauh lebih murah. Iya, jauh lebih rendah ya. Ya. Pak Kuncoro, sejauh ini kan bantuan ini kan BRI udah buat punya program sendiri, walaupun yang lain juga banyak Pak ya, program yang sama ya. Cuman kan kuotanya lebih banyak ya. Kuotanya lebih banyak. Nah, hari ini kita coba bertanya di Sprindakop, bantuan apa yang udah dilakukan oleh dinas Bapak untuk meningkatkan pelaku usaha UMKM kita? Ya, yang hari ini yang seperti Bapak lihat nih, yang hari ini Polres PPU saja udah memberikan, ya saya pikir ini kontribusi yang sangat luar biasa, Pak. Memajang hasil pelaku UMKM itu bagian dari kontribusi mempromosikan ke publik produk-produk kita yang siap bersaing gitu, Pak. Apa yang dilakukan oleh dinas kita, Pak, sejauh ini? Iya, Mas. Jadi pertama mungkin terkait dengan kredit dulu. Ya. Kami punya juga kredit kalau di bank namanya KUR kan. Kami punya kredit di Bank Manfaat. Oh, di Bank Manfaat tadi juga. Itu maksimal pinjam hanya 50 juta. Bunganya hanya 5%. Itu sudah berlangsung sekian lama kok. Itu mulai tahun 2008 kalau tidak salah. Dan itu terus berkembang. Jadi pelaku usaha yang ingin menambah biaya, silahkan datang ke dinas kami, nanti kami sampaikan ke Bank Manfaat, karena uang pemerintah daerah dititipkan di Bank Manfaat dalam rangka membantu pelaku usaha. Itu memang fokus untuk program UMKM? Iya, UMKM, khusus untuk UMKM, khusus untuk pelaku usaha. Kemudian apa sih yang sudah kita lakukan untuk teman-teman pelaku usaha? Pertama, kami sudah menguruskan teman-teman pelaku usaha itu bisa masuk di retail modern seluruh Indonesia. Retail modern. Itu di Alfamidi dan Indomaret. Ada 13 produk yang sudah dijual di Indomaret dan Alfamidi. Ini bagian dari kewajiban kami, kemudian bagian dari terkait dengan PKS bahwa setiap toko modern itu wajib menjual produk-produk lokal. Namun memang kita tidak bisa masuk ke dalam terkait dengan syarat dan persyaratannya, karena ini kan banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Makanan yang dijual dikonsumsi, nanti kan misalkan ada konsumen membeli mungkin diare dan segala macam, akhirnya yang kena retail modern. Iya, retailnya yang kena. Mereka itu membuat aturan yang memang sesuai dengan SOP lah. Ya, SOP mereka. Kemudian terkait dengan pelaku usaha yang lain, kami juga sudah melakukan pelatihan, Mas. Banyak sekali pelatihan terkait dengan, walaupun enggak pakai duit kabupaten, Pak. Ya, kami bekerja sama dengan teman-teman provinsi karena kami menyadari bahwa Kabupaten PPU kan dalam masa sulit. Maka itu saya selaku kepala dinas tidak berdiam diri. Kami teman-teman melobi ke provinsi dan kami selalu mendapat pelatihan. Tahun ini kami mendapat pelatihan 8 paket. Kami melakukan pelatihan 3 paket di Sepaku. Kenapa kami lakukan di Sepaku? Karena jangan sampai mereka jadi pemain cadangan. Kami ingin pelaku usaha UMKM di Sepaku itu sebagai pemain utama. Pemeran utamanya ya? Jangan sampai jadi pemain camat katanya, cadangan mati kan. Kemudian kalau yang di PPU, Mas, kami tanggal 3 besok 3 November kami meresmikan sentra kerajinan rotan di Sepan. Ini kolaborasi namanya Simpul Kegiatan Ekonomi. Anggarannya dari mana, Pak? Anggarannya dari teman-teman, dari Pak Tusa anggarannya ada. Jadi, ada dari BRI, ada dari BPD, ada dari BS,
dan sedikit anggaran dari kami dari Dekranasda. Jadi Belantara Subur itu berkewajiban sesuai dengan PKS yang kami tanda tangani, mereka membudidayakan dalam rangka jaminan ketersediaan rotan itu. Kemudian melakukan pembinaan. PT HIAM membantu listrik. Kemudian Bank BRI membantu dalam rangka Persmen besok. Bank BPD juga membantu. Simpul kegiatan ekonomi inilah yang harusnya tumbuh. Karena saya selaku kepala dinas, kalau anggaran APBD tidak ada, kalau saya berdiam diri namanya tidak keren, Mas. Ya, karena kami ingin tidak berdiam diri dalam rangka bagaimana teman-teman masyarakat Sepani yang teman-teman asli Pasir, kami melibatkan ketua adat, kami melibatkan teman-teman LPM dalam rangka ingin menjadikan Sepani itu sebagai ikonnya penajam, sebagai penghasil kerajinan rotan. Insya Allah Porkompimda akan hadir di tanggal 3 yang akan diresmikan langsung oleh Bapak Bupati. Ya, ini juga merupakan proyek perubahan saya, Mas, karena saya lagi mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional kedua di Samarinda. Persiapan jadi sekda, Pak. Amin. Amin. Mantap, Pak. Bang, ini karena saya bilang gini, untuk isu UMKM ini menarik banget, Pak, untuk kemudian terus dibahas. Kenapa sinkronnya di 3 ini selain bicarain tentang masalah kesejahteraan, kriminalitas itu juga akan bakal turun ketika kemudian di tingkatan bawah ekonominya membaik. Begitu, Pak, ya? Ya. Problem kita di lapangan kan salah satunya bagaimana saja. Orang nggak akan teriak kalau seandainya kenyang-kenyang aja. Ya. Kan begitu, Pak. Benar, Mas Said, benar ya kan. Apa yang disampaikan tadi, biasanya peningkatan kemajuan daerah dibarengi dengan aksi kriminal. Biasanya seperti begitu, itu, ya kan? Makin ramai daerah itu, ya kan, gitu kan. Dulu saya ingat saya tahun 2004 di Penajam ini damai-damai aja kan, orang unjuk rasa enggak ada, ya kan. Kasus kriminal ini rendah, ya kan, kecil gitu kan. Nah, ternyata semakin kesini, ya kan, semakin ramai, ya aksi-aksi kriminal itu mengikuti, ya kan. Biasanya itu pelakunya juga kan gitu ya, Mas. Pelakunya juga rata-rata memang karena tuntutan ekonomi. Nah, harus mencuri, ya kan, harus mengambil barangnya milik orang kan begitu kan. Dia nggak punya gitu. Itu yang jadi problem. Kalau seandainya hadirnya bantuan ini, harapan kita bisa menaikkan kembali semangat gairah ekonomi masyarakat kita, apalagi pelaku-pelaku usaha. Karena ya yang paling menarik itu orang yang jualan es itu akan berpengaruh dengan rotasi ekonomi di sekelilingnya. Kalau uangnya belanjanya mal aktivitas duitnya bukan di sini, tapi aktivitasnya di luar sana, ya rotasi ekonomi kita juga nggak akan jalan. Mungkin saya menambahkan. Iya, Bang, ini penting ini, Bang. Ini karena orang Bang. Tadi saya sebutkan ya, kita memang program kita ini kan KUR ya, memang itu kan sejalan dengan bukan sejalan ya, kita memang bank penyalur KUR ya. Cuman sebenarnya ada lagi produk di kita. Boleh, Bang, sampaikan. Itu namanya UMI, namanya Ultra Mikro. Tadi saya ingat disebutkan Pak Kun kan ada Ultra Mikro gitu ya, yang tadi disebutkan Pak akan penjual seperti itu ya. Sehari kan modalnya kan mungkin nggak sampai itu 10 juta gitu, iya, betul. Nah, di Ultra Mikro ini, jadi kami ini merekrut para agen, namanya agen UMI. Yang agen UMI itu yang jelas sudah nasabah kami, gitu ya, udah lama gitu ya. Dan dia juga bisa menjadi sebagai agen briling kami ya, briling kami itu kan. Nah, itu bisa kami jadikan agen UMI. Nah, tugasnya apa? Mencari nasabah-nasabah yang dia ini butuh cepat, Pak. Butuh cepat modal gitu ya, yang nggak lebih dari 10 juta. Nggak lebih dari 10 juta. Jadi kan selama ini ya, mohon maaf ya, selama ini kan kalau di pasar itu kan ada yang namanya rentenir. Ya, gitu betul. Nah, itu kan ya sangat istilahnya kasihan lah masyarakat kita. Betul. Tidak membantu Betul. Untuk persyaratan sendiri gimana sih, Bang? Kalau persyaratannya sih nggak ada ya persyaratan khusus ya, yang penting ada KTP gitu ya. Usahanya jelas. Usaha yang jelas gitu ya, walaupun kecil-kecilan gitu ya, tapi jelas gitu, dan jangka waktu kreditnya juga nggak lama ya kayak KUR gitu ya, bisa sekian tahun gitu ya. Ini hanya beberapa bulan aja. Oh, dia beberapa bulan, 3 bulan. Memang pinjaman cepat. Pinjaman cepat. Hari ini misalnya Mas Said
Pak saya mau pinjam nih UMI gitu ya, kita cairkan berapa butuhnya 5 juta, berapa bulan, 2 bulan aja Pak, nah bisa gitu. Jadi hari ini ngajukan langsung cair. Wah. Nah, itu jadi UMI kami, jadi itu bisa nanti kalau pelaku UMKM nanti Pak Kuncoro itu yang ultra mikro itu tadi bisa, kita ada produk yang kecil lagi itu namanya lebih ultra kecil mikro, lagi ya, ultra kecil lagi gitu. Menarik banget Ya, Pak. itu. Pak, Ya, saya senang banget ya Pak di ruangan, karena kami ini di lapangan juga ya pelaku usaha juga Pak. Ya yang ngurusin tentang, berarti teman-teman pelaku usaha seperti, maaf nih aku ngambil contoh aja dari sekeliling saya Pak ya. Pelaku usaha seperti aktivitas buat bingkisan orang nikahan. bisa. Dia kan punya aktivitas, cuman dia kan nggak punya warung nih Pak. Dia udah bisa dapat bantuan begitu Pak. Kalau Dia cuman gunakan di media sosial. Contohnya misalnya kalau bantuan itu kan bukan bantuan ya, Iya. itu memang produk kami kita pasarkan Iya. gitu ya. Kalau di kami bisa. bisa Pak ya. Ya, Yang penting ada produknya. Kepastian dia bisa mengembalikan itu, Oh. gitu kan. Nah itu nanti diajukan ke agen-agen kami gitu ya yang sudah terdaftar. Gitu. Maka itu gini Pak Tusa, kapan kita jadwalkan? Kita jadwalkan dengan teman-teman pelaku ultra itu, karena emang Menarik terkait- banget nih Pak. terkait Ya. dengan kredit kasihan. Saya lihat kalau utang 10 juta itu mengembalikannya sekitar berapa, dan mungkin 14 juta yang mengembalikannya. Ya. Nah ini kan mencekik. Betul Pak. Bagaimana nanti kita buat jadwal Pak Tusa, Siap. kan teman-teman BRI sini kapan kita undang ultra mikro supaya kita ini kan hadir dalam rangka mesejahterakan mereka. Mensejahterakan. Tujuan pemerintah kan masyarakat itu sejahtera, Iya. penghasilannya bertambah, hidupnya enak. Maka semua pasti akan- Kriminal menurun. Kriminal menurun. Nah, kriminal menurun. Betul. Kita jadwalkan Pak Tusa. Iya Pak. Pak, dan alhamdulillahnya di meja ini ya kembali lagi. Saya bilang meja ini kembali menelurkan sesuatu yang insya Allah akan bermanfaat untuk masyarakat kita ke depannya. Amin. Ya. Pak, ini saya minta statement terakhir nih Pak, di momen ini terkait tentang pelaku usaha UMKM kita menyambut ibu kota negara. Pak Kuncoro. Makasih. Jadi perlu kami sampaikan kepada seluruh pelaku usaha terkait dengan kita akan menjadi ibu kota negara. Jadi produktivitas ditingkatkan produksinya, tetapi jangan lupa mengurus legalitas. Karena ini penting. Kita akan tertinggal dengan pelaku usaha baru yang datang dari luar, karena mereka pasti lengkap legalitasnya. Oleh sebab itu kami menghimbau ke teman-teman pelaku usaha untuk mengurus izin. Izin kan tidak sulit. Sekarang OSS itu dengan tidur berbah sudah bisa ngurus NIB. NIB-nya. Ya, dengan mudah sekarang. Tinggal nanti setelah dapat NIB, pelaku usaha makanan bisa langsung mendapatkan PRT ke Dinas Kesehatan. Jadi mari kita song-song ibu kota negara ini dengan arif dan bijaksana. Jangan sampai kita menjadi pemain cadangan. Silahkan bersaing dalam rangka berpikir dan mendapatkan nilai yang lebih baik. Oke, Bang. Ya. Saya panggil abang aja, Ya, kayak kita seumuran aja. Seumuran. Jadi agak panjang sih ini, mungkin sedikit juga edukasi ya, himbauan gitu ya ke masyarakat juga. Jadi kalau dari sisi kami gitu ya, menyongsong IKN ini ya, sebenarnya kami juga bagian ya, BRI bagian dari PPU ya, di Grogot ini kami turut bangga gitu ya, karena Kaltim ditunjuk menjadi ibu kota negara yang baru. Nah tentunya pasti itu akan dibarengi dengan permasalahan-permasalahan yang harus kita mitigasi ya. Contohnya gini, ketika kita menjadi sebuah ibu kota gitu kan, ekonomi pasti meningkat ya, masyarakat juga tadi sebutkan Pak Langkan juga pasti ya akan banyak di situ. Nah kalau harapan atau himbauan dari perbankan gitu ya, khususnya di BRI gitu ya, pertama tadi bantuan inflasi gitu ya. Iya. Nah kalau kita bicara inflasi ya, mungkin saya bukan pakar ya, tapi saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh pakar ekonomi gitu Pak. Jadi kalau kita bicara inflasi ini antara baik dan buruk gitu ya. Baiknya kenapa? Pertumbuhan ekonomi pasti akan diikuti dengan kenaikan inflasi. Betul. Nah buruknya apa? Kalau inflasi nggak bisa terkendali, nah itu bahaya gitu ya. Harga-harga ya, kita Ya, kalau taunya melonjak. inflasi ya, kita orang-orang taunya wah inflasi, harga naik Naik. ya. BBM naik kan, Iya. oh pasti inflasi, Nah. harga naik gitu. Nah
sebenarnya kalau diperbankan itu sebenarnya sudah dihimbau atau sudah diinstruksikan langsung oleh Bank Indonesia ya, dalam hal ini regulator kami, itu untuk menekan inflasi salah satu caranya adalah dengan kita mengurangi peredaran uang, Pak. Mengurangi peredaran uang cash di situ ya, di daerah itu. Nah, salah satu contohnya gimana? Ya, seperti yang inisiatif dari Disperindakob dan BRI, bahwa ini sebenarnya bukan BLT ya, Pak ya. Kalau BLT kan bantuan langsung tunai ya. Betul. Nah, ini kan masuk ke rekening. Yeah. Dengan harapan apa? Ketika masuk ke rekening, peredaran uang cash di masyarakat itu berkurang. Kalau berkurang, gampangnya gini sederhananya. Kalau kita pegang uang cash, kita bawanya pengen belanja. Betul. Secara belanja, psikologi ya kan. Nah, Betul. Kalau belanja terus gitu kan, nanti kalau misalnya supply-nya nanti terbatas, harga pasti naik kan, ya gitu loh. Jadi kalau kami harapannya kalau di sisi perbankan ya, hal yang mudah gitu ya, hal yang mudah itu adalah mengurangi cash dulu ya di masyarakat. Jadi inflasi itu mungkin akan sedikit bisa dikendalikan. Nah, yang kedua, kalau kita berbicara ibu kota, pasti kan nanti jadi kota yang besar gitu ya, PPU. Nah, masyarakatnya pasti bukan masyarakat yang gaptek ya. Siap. Ya, semua sekarang finansial ya, transaksi itu hanya bisa dipakai di handphone ya. Iya, betul. Kalau saya sekarang aja jarang saya bawa dompet gitu. Kalau bayar pas pakai handphone aja. Iya, pakai QR. Nah, pakai QR Iya. ya. Kalau kita punya produk namanya Brimo kita. Nah, itu sudah bisa kita untuk pembayaran, untuk transfer, setor tunai ke CRM, tarik tunai bisa di situ di Brimo itu. Nah, makanya himbauan kami, masyarakat yang menerima BEHPUM ini juga mungkin beberapa ada yang mungkin nanti kita kasih kartu ATM, ada yang tidak. Oh, ya. Kenapa masih begitu? Ya, karena kartu ATM sekarang ini kan terbatas ya, Pak. Mungkin di seluruh dunia ya, gitu. Nah, kita edukasinya adalah kita nanti berikan buku rekening ya, buku tabungan itu, dan kita instalkan nanti Brimo di situ. Oh iya. Kalau handphonenya sudah Android. Yeah. Jadi kita harus gitu, mau nggak mau ya, suka nggak suka kita paksa ya masyarakat ini untuk bertransaksi non finansial, karena menyongsong ibu kota ini yang sebentar lagi gitu ya, nggak lama lagi di sini kan. Nah, ini saya kira kalau himbauan kami sih seperti itu ya, pesan kami untuk masyarakat di PPU itu seperti itu ya. Jadi nggak usah khawatir gitu ya, BRI ada di mana-mana, kita juga dan tidak kemana-mana. Kita tersebar ya, kita mungkin yang terbesar juga gitu ya. Jadi masyarakat silakan kalau ingin edukasi lebih lanjut, silakan nanti datang ke BRI. Gimana sih saya biar bisa transaksi finansial gitu kan? Gimana saya bisa store tunai atau tarik tunai, nggak usah pakai kartu gitu. Cukup pakai handphone bisa. Oke. Gitu. Ya, dan nilai edukasi bakal diberikan di sana. Iya, betul. Oke, makasih Bang. Ya. Pak, ngakan ini orang tua kita yang terakhir Pak, ini statement terakhir pamungkas ini. Jangan disebut tuanya. Oh enggak. Siapa? Oke, lanjut. Pak, statement terakhir kita untuk di momentum Ibu Kota Negara terkait tentang BLT dan UMKM. Baik, terima kasih Mas Said. Terkait dengan penyaluran rencana penyaluran atau pendistribusian BLT ini atau bantuan ini ya, apapun namanya itu, yang dikhawatirkan adalah terjadinya penyimpangan tadi ya kan. Tapi disampaikan juga oleh Pak Kepala Dinas tadi, kemungkinan kecil terjadi penyimpangan itu. Saya hanya mengharap kepada masyarakat begini, penyimpangan itu terjadi pasti ada faktor, ya ada faktor penyebabnya. Misalnya ada faktor kolusi terutama di situ. Nah, misalnya seperti ini, saya umpamakan begini, Pak Kepala Dinas atau mungkin para stafnya gitu kan, masukkan dong nama saya, ya kan. Sebenarnya orang itu tidak layak untuk dimasukkan dalam kategori UMKM ini ya kan gitu ya. Masukkan dong nama saya, nanti kalau keluar Bapak saya kasih 10% umpamanya. Nah, ini kan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran itu, ya kan. Walaupun barangkali tidak memenuhi syarat, ya kan. Tidak memenuhi syarat, tapi dipaksakan untuk itu karena ada janji itu, ya kan. Ini ulah oknum, ya kan, ulah oknum. Nah, ini juga begitu, tidak menutup kemungkinan juga terjadi kepada para babin, ya, betul. Ya kan, babinsa, babin kamtimas yang ada di desa itu. Nah,
Babin ini mungkin lebih duluan mendengar informasi dari pemerintahan. Betul. Nah, karena Karena dengan langsung ngeluhnya masyarakat kan curhatnya ke Babin Kantipmas ya. Di samping itu kan masyarakat mungkin di desa-desa kurang informasinya kan gitu kan. Betul. Bisa saja berperilaku seperti ini umpamanya ya kan, mudah-mudahan saya yakin Babin saya tidak ada lah seperti itu ya kan. Bu, Pak, enggak lama ini ada begini loh ini. Padahal mungkin sudah tahu namanya si A ini udah masuk di daftar itu ya kan. Saya bantu nanti kalau cair saya kasih sekian, ya kan? Ini kan faktor ini, faktor penyebab ya kan, terjadinya penyimpangan seperti itu contoh-contoh. Siapa pelakunya yang kedua itu antara yang memberi dan yang menerima. Ya, kan keduanya. Gitu kan? Nah sekarang sepakatilah ya kan pada masyarakat siapapun itu lebih bagus komunikasinya ke pemerintahan. Ya langsung saja tanya. Di situ ada Pak Kepala Desa, ada Pak Lurah ya kan, mungkin ada Pak RT yang tahu informasi itu. Ya bisa juga kepada Babin, ya Babinsa, Babin Kamtimas. Ya kan artinya berperilaku positif sajalah ya kan, positif saja, tidak usah apa namanya memancing-mancing atau membuat-buat faktor yang ujungnya nanti menimbulkan permasalahan. Nanti yang repot di mana? Di bank ya kan, protes gitu kan, bisa juga nanti protesnya ke Pak Kun ya kan, kepada kepala dinas kan gitu kan. Zaman sekarang kan gitu Pak ya, mungkin gebrak-gebrak meja, kenapa saya ini tetangga saya kok dapat, saya tidak dapat. Nah, itu biasanya yang terjadi Mas Said ya kan. Ya intinya mari kita memulai dari diri kita ya kan. Kalau memang layak dan memenuhi syarat, ajukan kan gitu kan. Datang ke kepala dinas, datang ke dinas perilaku kan gitu ya. Daftarkan diri. Itu saja mungkin. Oke, makasih banyak Pak. Poin besar hari ini bahwa kita bisa dapat simpulkan bantuan ini sudah dijamin untuk bisa terdistribusi dan proses penjagaannya juga itu cukup rapi karena akan langsung ditransfer tanpa menggunakan uang tunai. Dan untuk keamanan sendiri, pengamanan sendiri, pendampingan sendiri, teman-teman dari kepolisian dan TNI dan TNI, Babin Kantipmas dan Babinsa, kejaksaan juga. beserta teman-teman kejaksaan ikut andil memonitor aktivitas ini. Jadi jangan coba-coba untuk memainkan sesuatu di momentum bantuan ini. Fokus bahwa ini untuk kesejahteraan kita semua. Saya undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.